Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron walhamdulillah. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Kita awali mata kuliah kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan keberkahan dan juga manfaat buat kita semua. Saya kira teman-teman sudah banyak yang terlibat aktif dalam organisasi, maka perlu kita pahami bagaimana pengertian dan pendekatan dari komunikasi organisasi. Di pertemuan awal ini mungkin akan kita sederhanakan atau lebih spesifik membahas pengertian komunikasi organisasi. Ada komunikasi, ada organisasi. Komunikasi itu tidak hanya sekedar transfer pesan, tidak hanya sekedar komunikator, ada channel, tidak hanya sekedar ada respon, ada feedback, what next yang terjadi, tetapi juga proses membangun perasaan. Nah, kalau organisasi di situ ada kelembagaan, ada struktur, ada tujuan, ada visi misi, dan semua itu melatar belakangi proses komunikasi organisasi yang berjalan. Itu ya. Nah, bagaimana kemudian kita melihat komunikasi organisasi? Maka ada beberapa pandangan. Pandangan-pandangan yang bertujuan dan memberikan penafsiran bahwa pesan komunikasi organisasi merupakan pesan yang muncul, pesan yang ada, yang ditunjukkan, yang dimaknai dalam unit-unit komunikasi di bagian-bagian suatu organisasi. Mungkin di departemen, di divisi-divisi tertentu, ke unit kerja tertentu, itu ada proses komunikasi dan juga proses penafsiran pesan di dalamnya. Nah, ada interaksi yang terjadi secara simultan dan hierarkis, secara bersamaan, dan ada level-level komunikasi yang dijalankan antara tinggi, rendah, dan juga satu otoritas yang sama, ya, satu kewenangan hak yang sama. Antara karyawan dengan karyawan, antara karyawan dengan kepala bagian, ya kan, antara karyawan dengan direktur, CIO, dan juga berbagai macam. Nah, ada batas organisasional. Nah, ini dibatasi karena porsi kerja, kedudukan, dan semacamnya. Manusia sebagai pemroses informasi, ya, pemaknaan pesan. Ini penting. Kemudian menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasarkan informasi. Bagaimana komunikasi organisasi efektif adalah transfer pesan sesuai dengan keinginan dari komunikator, ya kan, respon dan juga feedbacknya. Nah, ini penting dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi sangat penting. Contoh, banyak yang terjadi karena kan terkait kebutuhan, terkait keperluan, terkait kepentingan, terkait sikap personal, itu juga mempengaruhi hasil dari komunikasi organisasi. Bos menyuruh untuk mengerjakan deadline tugas yang harus diselesaikan hari ini. Kita sebagai karyawan menjawab iya, tetapi dengan cemberut, atau menjawab iya tetapi tidak dengan semangat. Nah, pengaruhnya macam-macam. Apakah pengaruh kebutuhan, ya kan? Apakah pengaruh kepentingan? Ya? Apakah pengaruh dari personal?
psikologis, maupun kebutuhan. Nah, ini banyak bisa dilihat memaknai dalam sebuah informasi yang diberikan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan membicarakan juga pandangan subjektif. Proses penciptaan makna atas interaksi dalam sebuah organisasi. Jadi, bagaimana kemudian peserta terlibat dalam proses bertransaksi memberi makna terhadap apa yang terjadi. Bagaimana proses menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Bagaimana menciptakan realita dalam organisasi. Dalam rapat redaksi akan terlihat bagaimana proses transaksi pesan dan juga makna. Sejauh mana keaktifan dari peserta. Bagaimana kemudian iktikat untuk memelihara dan juga menciptakan realita organisasi akan muncul dalam sebuah rapat redaksi. Contoh kecil dalam sebuah rapat redaksi. Kamu melihat karyawan A dengan B dan C akan berbeda. Melihat realita organisasi. Melihat bagaimana dia mentransaksikan pesan dan juga memberikan respon. Itu pasti akan terlihat berbeda. Nah, ini pentingnya komunikasi organisasi. Karena menurut Gerard M. Kohlhaber, ini komunikasi organisasi merupakan darah daging. Setir yang mengendalikan organisasi. Minyak yang melicinkan fungsi organisasi. Benang yang mengikat sistem organisasi. Energi dan juga titik as penggerak. Nah, beberapa persepsi mengenai komunikasi organisasi ada persepsi dari Redden and Sebron yang mengatakan bahwa ya pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Ada komunikasi internal yang terjadi antara karyawan satu dengan karyawan yang lain dalam satu organisasi. Ada hubungan-hubungan di dalamnya, tidak hanya relasional ya, tidak hanya struktural ya, ada like and dislike juga kalau kemudian dikembangkan. Ada komunikasi downward, jadi komunikasi top down, komunikasi ke bawah. Ada komunikasi upward, ada komunikasi upward bottom up. Jadi dari bawah ke atas, ada komunikasi horizontal, komunikasi dengan otoritas yang sama, kewenangan yang sama, karyawan sejawat. Ada juga keterampilan personal yang menunjukkan skill-skill tertentu, bidang-bidang divisi keahlian yang berbeda. Nah, kalau Kurtz dan Kahn ini arus informasi, pertukaran, dan pemindahan informasi dalam organisasi. Jadi organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang menerima energi dari lingkungan dan merubah energi tersebut menjadi keluaran produk. Jadi saat kita berkumpul menjadi satu, kemudian kita punya tujuan, maka harusnya ada produk luaran yang dimanfaatkan dan bermanfaat bagi lingkungan. Nah, ini menurut Kant dan Han. Nah, Zilko dan Dance ini suatu sistem yang saling tergantung, yang mencakup komunikasi internal dan eksternal. Ini menurut Zilko dan Dance. Jadi ada ketergantungan ya dalam sebuah organisasi antara satu dengan yang lain. Tidak hanya ketua yang penting, tidak hanya sekretaris yang penting, bendahara, seksi-seksi, tetapi semua yang terlibat, dokumentasi, dekorasi, ya kan, tata artistik, macam-macam, semuanya punya kepentingan masing-masing. Semuanya punya titik kuat, center masing-masing, sehingga saling tergantung. Dan itu yang perlu dikuatkan, jadi benang merah tadi jangan sampai putus. Nah, persepsi Thayer itu proses yang berkenaan dengan kerja organisasi, pengaturan organisasi, aturan petunjuk, ada perintah, ya, ada pemeliharaan dan pengembangan organisasi. Kita akan bicara standar operasional pemeliharaan, kita bicara kesepakatan aturan, kita bicara leadership, gaya kepemimpinan, apakah instruktif, kemudian apakah konsultatif, apakah delegatif, ya kan?
apakah kemudian partisipatif, ini juga bagian dari gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Maka prinsip-prinsip yang muncul yang penting itu ya keterbukaan. Dalam organisasi itu perlu keterbukaan, itu menjadi prinsip penting. Kemudian bagaimana kejelasan pesan, arus, tujuan, arah. Kemudian bagaimana sikap hubungan, keterampilan dalam sebuah organisasi itu penting, menjadi prinsip-prinsip penting. Nah, unsur-unsur komunikasi organisasi itu tidak hanya proses dan pesan, tetapi juga yang ada di dalamnya. Bagaimana proses itu dimaknai sebagai sistem dinamik yang terbuka, bagaimana anggota bertukar pesan, merespon pesan, dan simultan tadi secara bersamaan hierarkis juga dalam setiap levelnya. Dan ini terus-menerus dilakukan untuk memunculkan apa? Realita organisasi. Bahwa organisasi ini ada, begitu. Karena organisasi dianggap ada itu jika ada dinamika, ada proses, ya kan? Ada program sehingga adanya realita organisasi tadi. Nah, pesan ini ada bentuk pesan, ada penerima yang dituju, ada teknik distribusi, ya kan? Ada tujuan. Nah, kemudian yang terakhir kita bicara jaringan, ya kan? Jadi komunikasi itu tidak hanya sebatas antar personal, kolektif dalam sebuah struktural, tapi di situ juga akan membangun hubungan, membangun jaringan, ada kesaling bergantungan, kausalitas, hubungan sebab akibat, lingkungan yang mempengaruhi, bahkan juga muncul ketidakpastian-ketidakpastian. Nah, jaringan ini ada jaringan yang ini vertikal. Kalau kita ngomong komunikasi ya downward sama upward tadi, bottom up sama top down tadi. Horizontal kita bicara otoritas yang sama ya, karyawan sejawat. Diagonal berarti bicara apa? Komunikasi yang terjadi antara kedudukan dan tugas fungsi yang berbeda. Kepala seksi dinas sosial berhubungan dengan berkomunikasi dengan kepala dinas Dukcapil. Urusannya apa? Kependudukan. Kan sosial beda, Pak. Iya, tetapi untuk mengakses bantuan sosial kependudukannya harus jelas. KTP SIM-nya harus jelas. Nah, ini kaitan diagonal. Bagaimana eh, hubungan itu terjadi, komunikasi terjadi antara kedudukan dan juga tugas fungsi yang berbeda. Ada komunikasi diadik dua orang ya, berurutan. Satu, 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 satu. Komunikasi kelompok, ya kan? Komunikasi kelompok kecil. Sederhananya cirinya ya tujuannya diketahui. Biasanya kalau komunikasi kelompok kecil itu tujuannya ya tahu. Sebelum rapat terjadi itu sudah tahu tujuannya mau ngapain. Beda dengan komunikasi khalayak besar. Sebagian kecil atau besar dari mereka kadang tidak tahu tujuannya ngapain untuk berkumpul. Dan biasanya kalau khalayak besar itu menggunakan media dan teknologi. Beda dengan kelompok kecil. Intensitasnya juga berbeda. Nah, ini ya. Nah, kita ngulasnya sedikit-sedikit sebagai gambaran umum. Kemudian kesaling bergantungan, jadi kausalitas. Saling melengkapi, kemudian ada internal eksternal ketidakpastian. Karena kuliah aja enggak pasti kan. Kalian ini butuh, perlu atau penting ya kan. Kepentingan kalian kuliah itu apa? Iya, dapat ijazah. Ya, kepentingan kalian kuliah itu apa? Ya, biar bisa kerja. Lah kebutuhannya kalian kuliah itu kebutuhannya apa ya? Dapat ilmu. Keperluannya apa? Keperluannya ya itu tadi. Eh, Perlunya kalian kuliah ya karena secara formal mungkin status pendidikan menuntut itu ya sehingga kalian merasa perlu. Nah, hal-hal seperti ini bagian dari ketidakpastian. Nah, teman-teman semuanya silahkan mereview ringkas lah apa yang saya sampaikan, direview ringkas. Kemudian dikirim ke PJ dalam bentuk Word gitu ya.
dikirim ke PC. Nah, kemudian selain direview ringkas, dikirim ke PC, teman-teman ceritakan organisasi apa yang pernah teman-teman ikuti atau yang teman-teman tahu, dan jelaskan organisasi itu secara ringkas. Kemudian persepsi apa yang kalian pahami dari organisasi teman-teman itu tentang komunikasi organisasi yang berjalan. Ya, apakah sesuai dengan persepsinya Redding dan Sabron atau Karts atau Zilko atau Thayer atau persepsi yang lain dari referensi teman-teman sendiri. Sepertinya seperti ini yang saya alami, komunikasi organisasi yang terjadi di organisasi saya atau yang saya ketahui begitu. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.